Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Najib. Saya mahasiswa Pascasarjana jurusan PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara berpikir logis dan kritis. Yuk kita simak videonya. Materi hari ini adalah logis dan kritis. Logis apabila dikaitkan dengan proses berpikir, maka akan memberi arti mengenai proses berpikir yang sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, atau bisa dikatakan masuk akal. Perlu teman-teman ketahui bahwa kata logis kadang disamakan artinya dengan kata rasional. Misalnya, saat ada cerita mengenai Nabi Ibrahim yang dibakar api tetapi tidak hangus, nah ini dikatakan ini rasional, ini logis, ini masuk akal. Karena memang terjadinya seperti itu. Pesawat terbang yang beratnya ratusan ton, kok bisa terbang? Ya, ini masuk akal sih. Buktinya bisa terbang. Untuk penjelasan mengenai logis dan rasional, insya Allah akan dibahas pada video selanjutnya. Agar pembahasan kali ini tidak terlalu melebar. Kembali lagi ke topik awal. Langsung saja kita pada penjelasan kritis. Kritis artinya tidak lekas mempercayai terhadap sesuatu serta tajam dalam menganalisis suatu perkara. Berpikir kritis adalah proses aktif untuk menganalisis informasi yang didapat yang hasilnya dapat digunakan sebagai panduan untuk bertindak. Berpikir kritis merupakan upaya pendalaman kesadaran serta kecerdasan, membandingkan dari beberapa masalah yang sedang dan akan terjadi sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan gagasan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda, akan tetapi apabila setiap orang mampu berpikir secara kritis, masalah yang mereka hadapi tentu akan semakin sederhana dan mudah dicari solusinya. Kemampuan logis dan kritis bisa dipadukan menjadi satu. Misalnya seperti ini. Jika logis merupakan berpikir tentang suatu hal yang masuk akal atau tidak, maka kritis berperan sebagai pendalaman informasi dengan mempertanyakan atau membandingkan di antara sekian banyak pilihan tadi untuk menjadi solusi yang akan kita pilih. Misalnya, kisah Nabi Ibrahim dalam menemukan Tuhannya. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang yang indah di langit, lalu berpikir, inilah barangkali Tuhan, karena Tuhan pasti sesuatu yang indah. Tetapi ketika Nabi Ibrahim terbangun di pagi hari dan tidak melihat adanya bintang di langit, lantas beliau berpikir, mana mungkin sang pencipta bisa hilang? Ibrahim menarik kesimpulan bahwa bintang itu bukan Tuhannya. Kemudian Ibrahim melihat matahari yang bersinar terang dan besar. Kemudian Ibrahim berpikir, mungkin ini Tuhan. Tapi ketika senja menjelang, lalu matahari pun menghilang, Nabi Ibrahim berpikir kembali, mana mungkin Tuhan kok bisa hilang lagi? Hingga akhir cerita seperti itu. Lah, dari kisah ini, hal yang masuk akal adalah seharusnya Tuhan memiliki sifat yang maha indah, yang maha besar, dan yang maha agung. Tuhan juga harus mempunyai sifat kekal. Maka, dengan daya kritis yang diaplikasikan, membuat kesimpulan bahwa bintang, matahari, bahkan bulan bukanlah Tuhan. Walaupun sama-sama memiliki sifat indah dan lain-lain tadi, tetapi perlu ketahui bahwa Tuhan itu tidak akan menghilang alias kekal. Tentu saja banyak manfaat yang didapat apabila kita senantiasa berpikir logis dan kritis. Misalnya, satu, supaya kita menjadi orang yang mudah penasaran dan mau mencari tahu lebih mendalam lagi tentang suatu permasalahan. Berpikir kritis membantu kita untuk mengevaluasi informasi yang kita terima. Karena saat kita mendapatkan informasi, belum tentu informasi tersebut 100% benar. Kebiasaan berpikir kritis juga dapat membantu kita untuk sering bertanya. Karena dengan banyak bertanya, maka informasi lebih diperdalam lagi. Yang kedua, memperbaiki diri saat mengambil keputusan. Manfaat berpikir kritis akan membentuk pemikir kritis membuat pilihan terbaik. Berpikir kritis membantu kita menghadapi masalah sehari-hari saat masalah itu menghampiri kita. Dan seringkali proses berpikir ini bahkan dilakukan secara tidak sadar. Ini membantu kita berpikir secara mandiri dan mempercayai firasat kita. 3. Membuat argumen pribadi menjadi lebih baik. Banyak informasi yang kita dapat dari berbagai sudut pandang. Karena itulah mengapa kita perlu menggunakan keterampilan berpikir kritis dan memutuskan sendiri apa yang harus dipercaya. Berpikir kritis memungkinkan kita untuk memastikan bahwa pendapat kita didasarkan pada fakta dan membantu kita menyortir semua informasi yang didapat. Yang keempat, logis kritis merupakan kunci sukses berkarir. Manfaat berpikir kritis yang selanjutnya adalah sukses berkarir.
Berpikir kritis sangat penting untuk banyak jalur karir. Tidak hanya untuk ilmuwan, tetapi pengacara, dokter, reporter, insinyur, akuntan, dan analisis, dan di antara banyak lainnya, semuanya harus menggunakan pemikiran kritis dalam posisi mereka. Faktanya, menurut Forum Ekonomi Dunia, berpikir kritis adalah salah satu keterampilan yang paling diinginkan untuk dimiliki di dunia kerja, karena dapat membantu menganalisis informasi, berpikir di luar kotak, memecahkan masalah dengan solusi inovatif, dan dapat melakukan perencanaan secara sistematis. Sedikit tips cara berpikir kritis menurut Islam. Pertama, pikirkanlah permasalahan tersebut yang dianggap sangat sulit dengan matang. Kedua, biasakan diri untuk bertasbih dan berdoa, semoga apa yang dipikirkan merupakan solusi yang baik. Selanjutnya, lakukan pengamatan lebih lanjut mengenai permasalahan yang sedang ingin dipecahkan. Dan terakhir, baru buatlah kesimpulan, pilihlah tindakan atau solusi mana yang akan diambil untuk penyelesaian masalah tersebut. Nah, disarankan untuk terus berzikir agar solusi atau tindakan tadi diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi materi mengenai logis dan kritis. Menurut saya, skill untuk berpikir kritis atau kita sebut critical thinking itu penting banget. Karena gini, tiap hari kita itu sering dihadapin sama permasalahan-permasalahan gitu kan. Isu-isu, narasi-narasi, ada yang gampang, ada juga yang susah banget. Ada yang nggak terlalu pengaruh ke diri kita dan hidup kita, ada yang berpengaruh sekali untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan nggak semua dari permasalahan itu bisa kita hadapi dengan cara berpikir biasa. Bahkan seringkali isu atau narasi tersebut harus diklarifikasi terlebih dahulu, tidak semudah seperti menentukan pilihan setuju ataupun menolak. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah kemampuan supaya akhirnya kita bisa membuat suatu keputusan yang matang dan bijak, yang akhirnya udah benar-benar kita pikirin. Critical thinking saking esensialnya masuk ke salah satu skill yang harus dikuasai pada abad ke-21 ini. Berpikir kritis ini nggak cuman berlaku kayak kita misalnya di sekolah, di kuliah, atau di tempat pekerjaan kita. Tetapi secara harfiah, tiap hari kita harus banget bisa berpikir kritis. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengaplikasikan bagaimana sebenarnya berpikir kritis logis itu. Nah, berdasarkan hal tersebut, saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengaplikasikan bagaimana sebenarnya berpikir kritis dan logis itu. Tapi sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwasanya pola pikir tiap orang itu berbeda-beda. Jadi ada yang tidak sependapat dengan saya, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Yang terpenting, kalau ada yang salah, ingatkan baik-baik. Kalau tidak setuju dengan dia, biarkan saja. Yang terpenting, jangan sampai menghujat atau menyerang. Kita juga, sebagai sesama manusia, harus siap menerima kritik dan jangan mudah emosi. Berita yang pertama, santri di Ponorogo tewas usai mengaku curi uang 100.000 karena terdesak kebutuhan. Korban anak yatim piatu terdesak kebutuhan. Seorang santri di Jambon Ponorogo, Jawa Timur, kejadiannya di Jawa Timur, M umur 15 tahun tewas dikeroyok 4 orang rekannya yang juga sesama santri. Nyawa M dihabisi hanya karena ia telah mengaku mencuri uang sebesar 100.000 dari santri lainnya. Baik, analisis yang bisa saya berikan terkait berita ini, yang pertama adalah satu hal yang harus saya garis bawahi mengenai permasalahan ini adalah kejahatan atau mencuri merupakan sebuah kejahatan yang harus mendapatkan hukuman. Tapi ya bukan dihukum oleh sesama santri juga. Seharusnya ya kalau punya label santri ya harus lebih damai, harus lebih sabar, tidak gegabah dalam menghadapi permasalahan,
ya saya tidak salah juga. Semisal saya dari sudut pandang orang yang punya uang, terus uang saya dicuri, ya pasti emosi. Kalau tahu pencurinya pasti ingin menghajar, ya itu sudah manusiawi lah. Tapi ya kalau dilabeli santri seperti ini ya harus harus bisa lebih, ya tapi ya kalau dilabeli santri seperti ini ya harus bisa lebih baik lagi lah. Walaupun sebenarnya ya semua ya harus baik, nggak hanya santri aja. Kalau saya yang dicuri pasti emosi sesaat, tetapi yang memberi hukuman itu bukanlah dari kita, karena sudah ada pihak yang berwajib untuk memberikan hukuman terkait kejadian seperti ini, atau ya kejadian apapun itulah, misal curi motor terus diajar massa, ya ini salah, apa yang dilakukan oleh masyarakat salah, karena sudah ada pihak yang berwajib untuk memberikan hukuman kepada orang tersebut. Diajar massa agar tidak ada yang melakukan pencurian lagi. Saya kira mungkin itu bisa dijadikan alasan, tapi untuk saat ini tidak bisa. Orang mencuri itu bisa dikatakan karena apa ya, profesi atau ada celah, nah, makanya terjadi pencurian. Seperti itu sih. Jadi untuk memberi jera kepada masyarakat, saya kira alasan yang kurang bagus sih. Selanjutnya, apabila saya pandang dari segi empat orang yang menghajar ini, saya kira ini malah kejahatan yang lebih fatal. Karena apa? Karena uang 100.000 ditukar dengan nyawa. Ya, saya kira kejahatannya malah lebih besar atau lebih fatal lagi orang yang melakukan pembunuhan atau tidak sengaja membunuh ini. Karena bagaimana kondisi mungkin keluarga korban yang di rumah atau eh, orang-orang terdekatnya, karena 100.000 sampai harus melenggang nyawa, ini menurutku ini sangat ekstrim sih. Malah kalau menurut saya ya empat orang ini yang melakukan kejahatan lebih fatal lagi daripada mencuri uang. Ya, yang nggak salah juga, karena ada mencuri maka nyawanya dihabisi atau dikeroyok. Ya, ini bukan suatu jawaban. Kalau ada yang melakukan kejahatan, yang pasti ada pihak berwajib yang memberikan hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini ya semakin rumit permasalahannya. Untuk alternatif solusinya, menurut saya kepada empat orang santri ini yang tidak sengaja emosi sesaat, ya dari pengurus pondok pesantren untuk memberikan pendampingan dan pengarahan agar pelaku tadi tidak mengulangi kesalahannya di masa kemudian. Ya, ini sebagai pembelajaran untuk empat santri itu, dan juga untuk orang-orang semuanya. Nah, itu. Sebenarnya saya ingin banyak sih mereak dari sekian video ini, yang mana salah satunya ini terkait iring-iringan jenazah marah di jalan gara-gara ada truk kontainer yang melintas. Tapi melihat durasi video ini mungkin nanti tidak mencukupi. Jadi ya saya cukupkan saja di sini. Oke, itu sekian dari saya. Dadah.
Itu tadi video sharing dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.